Ya, majikan saya kan 14 tahun, satu majikan maksudnya. Terus saya pindah di temennya gitu, teman deket ya. Itu terus kan saya kan waktu berapa gitu, saya itu ada temen jual telepon handphone itu loh Mbak. Kan saya nggak tahu dia atau gimana mana saya nggak tahu. Terus saya beli 4.000. Terus saya kan nggak punya uang, terus saya gadekan gitu. Terus waktu saya ambil tuh udah terlambat berapa bulan, 2 bulan atau 1 bulan, saya nggak begitu paham. Terus saya dipanggil sama ditangkap sama polisi gitu. Terus ya saya bilang apa adanya, HP ini dari mana ya, saya bilang apa adanya. Saya beli dari temen, tapi teman saya itu maksudnya udah tua, udah 60 gitu, mau pulang ke Indo. Maksudnya HP ini mau dibawa pulang, tapi dia butuh uang, terus dijual ke saya yang mau. Saya nggak mikir gimana, terus saya pikir ya nggak masalah gitu. Saya juga nggak begitu paham masalah HP, saya juga kasihan sama dia gitu. Terus itu saya udah gitu ya, saya bilang sama polisi ya sama nggak ada bedanya. Terus saya di situ jam 5 masuk kantor polisi. Terus rumah saya tempat majikan tuh digeledah, sama sekali nggak ada apa-apa. 3 polisi, 2 laki-laki 1 cewek gitu, sama sekali nggak ada apa-apa. Terus dia bilang pertama kan nggak boleh masuk ke tempat rumah majikan saya maksud saya, karena ada nenek itu udah tua banget. Yang satu nggak begitu itu, saya takut nakut-nakutin dia gitu. Terus saya suruh hubungin sama majikan, ya terhubung. Terus gitu majikan boleh masuk suruh geledah, sama sekali nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada tanda saya mencuri atau gimana gitu. Terus itu saya dibawa lagi ke kantor polisi. Udah oke gitu. Terus saya disuruh pulang sendiri jam 2. Saya pulang sendiri. Terus saya suruh ninggalin uang 2.200 kayaknya itu. Terus besok minggu depan kesini gitu. Oh iya gitu. Terus 1 bulan saya sudah ada di situ, sudah 2 kali, sudah 1 bulan. Terus saya ketemu sama polisi yang tangkap saya tadi. Saya bilang udah, kamu jangan khawatir, udah nggak begitu nggak begitu besar masalahnya, dia bilang gitu. Terus saya tunggu saya 1 bulan ke situ lagi, kok masih ke situ. Saya kan nggak tahu tahanan luar itu gimana, saya nggak begitu tahu, nggak paham ini. Saya orangnya nggak neko-neko, maksudnya ya kerja gitu aja, nggak mau ribet sama berita luar gitu. Terus saya nggak tahu sama sekali. Itu sampai 3 bulan ada lagi polisi yang bilang sama saya, kamu bilang sama nenek sama kakek nggak ada apa-apa, masalahnya nggak gede gitu. Tapi kok saya masih kesini, saya nanya. Iya, itu kan peraturan polisi, dia bilang gitu. Oh ya, saya ya manut aja. Oh iya gitu. Itu majikan saya tanya, ya saya nanya, ya saya jelasin apa adanya gitu. Ya udah kalau gitu ya udah. Terus lembaran putih itu juga saya kasih tahu sama majikan saya bilangnya, oke, ini cuma kalau udah oke, uangmu bisa diambil gitu. Tapi kok sampai sekarang itu masih aja saya ke situ gitu. Ini bulan 4 tanggal 8 saya ke situ lagi gitu. Terus kemarin saya nanya, gimana sih, saya udah hampir 7 bulan kok masih kesini, gimana, saya nanya gitu sama polisinya. Dia bilang, coba kamu tanya sama yang ngurusin kamu gitu, tanya ini nomornya. Saya dikasih nomornya, saya tanya sama dia, gimana Tuan, kok saya masih ini, saya bilang gitu. Kamu sudah selesai, kamu sudah oke. Yang tadi bilang kamu jangan takut, kamu jangan ini, yang tadi bilang itu.
saya tahu yang masuk ke rumah saya karena saya suaranya saya kenal gitu. Katanya kamu udah oke, udah nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Terus kok saya masih kesini, uang saya gimana? Kamu nanya aja yang nampung jaminannya gitu. Saya kan yang nggak tahu jaminan yang kemana. Terus dia kasih gitu ya, saya ikutin aja tiap bulan ke situ gitu. Saya sebetulnya majikan juga nggak begitu apa, karena saya nggak mengganggu majikan, maksud saya ngerepotin majikan ini enggak. Sedangkan itu polisi kayaknya saya nggak begitu paham tahu nomor majikan saya gitu. Waktu saya telepon kan pakai HP saya, terus saya bilang oh iya kan HP saya rusak kan, pecah kacanya. Jadi saya ngomong tuh, kenapa kamu kok gadekan ini, saya nggak punya uang kan, ini saya punya saya beli, terus itu saya gadekan gitu, saya belum punya uang, saya nggak bisa ngambil, udah jatuh temponya. Udah jatuh tempo saya ambil, HP saya hancur, masuk kacanya itu nggak bisa, rusak memang gitu. Terus dia itu saya telepon majikan saya itu juga pakai HP saya gitu. Dia juga tahu kalau wah ini rusaknya parah gitu aja. Kan saya ingin nanya, apakah saya kalau nanti bulan 7 bulan 7 lah, nggak boleh, saya takut kalau mepet bulan 7 saya jutkan ke Makau, itu bisa enggak atau gimana gitu aja. Pertanyaan saya gitu aja. Oke, satu hal. Makasih. Satu hal yang saya tahu, saat kamu bermasalah dengan polisi, kamu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Ini yang pertama. Oke, dan pertanyaan saya, HP apa yang kamu gadaikan? Dengan harga berapa kamu HP Apple? Oke, mungkin HP itu curian, Mbak. Bisa dibilang seperti itu? Gini, kalau masalah curian saya belum itu, malah yang polisi tuh bilang gini, kalau ini kemungkinan nggak curi, kan nggak ada tanda-tanda curian, karena dia bilang itu paling jatuh itu loh Mbak, jatuh terus kalau bahasa sini bahasa Hongkong, Mbak, kalau bahasa sebentar Mbak. Ngecap barangnya orang itu mencuri, Mbak. Ngambil barangnya orang yang jatuh itu mencuri. Paham? Oh gitu. Iya dong. Sekarang dompet jatuh. Dompet jatuh, harusnya kan dikembalikan ke polisi. Kenapa diambil? Itu tetap tuduhannya mencuri ya. Jadi ngecap barangnya orang itu mencuri loh. Itu udah tahu bukan punyamu, ngapain kamu ambil? Pertanyaan saya. Bukan saya ngambil. Sebentar. Dengerin saya ngomong dulu. Bukan saya yang ngambil. Makanya dengarkan saya ngomong dulu. Iya. Berarti temenmu kan hasil dari ngambil barang orang yang jatuh. Terus dijual ke kamu. Bener nggak? Dan bisa dibilang bahwa kamu adalah penadah. Iya. Dan kamu gadaikan. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu bilang itu tidak ada masalah, saya nggak tahu nih kamu paham nggak dengan apa yang dikatakan polisi. Polisi hanya mengatakan mosi kala mosi kala. Sebenarnya ya usi kan Mbak. You baca nih mosi le. Kamu nggak perlu melapor. Kamu itu masih nunggu sidang, masih panjang perjalananmu. Ngerti nggak? Jadi cap ye itu sama dengan mencuri kalau di Hong Kong loh. Oh iya, tapi itu udah lama jasanya. Mungkin ada, kalau sekarang udah 1 tahun lebih. Kayaknya, saya juga nggak begitu paham. Itu sudah 1 tahun lebih. 2 tahun lebih pun Mbak, di Hong Kong itu bisa terdeteksi, sampean paham nggak? Oh. Apalagi HP Apple. Sampean saat beli dari temanmu itu sudah dibuka belum HP-nya? Nggak ada apa-apa. Jawab pertanyaan saya. Saat sampean HP sambil dari teman sampean sudah pakai nggak HP-nya? Saya nggak pakai, saya nggak bisa Apple. Dan sampean nggak bisa Apple, kenapa sampean membeli? Terus sampean gadekan? Ya itu tadi, saya itu tadi kan dia mau pulang nggak punya uang,
maksudnya dia teman saya itu mau bawa pulang gitu. Terus dia nggak punya uang, terus memang dia butuh uang, ya udah gitu. Saya pikir ya udah. Samen gitu belinya aja. dia berapa? 4.000. Terus samen gadekan? 2.200 kayaknya. 2.100 apa 2.200 saya lupa. Ya intinya adalah dia ngecap barangnya orang. Dia aman, iya, kamu yang nggak aman. Oh, terus prosesnya itu saya syuting itu gimana, Mbak? Ya itu kamu harus nanya sama polisi itu kayaknya. Harus nanya sama polisi. Karena setahu saya jika kamu bermasalah dengan imigrasi, dengan polisi kamu nggak boleh keluar dari kantor polisi. Nggak boleh keluar dari Hong Kong. Kenapa kamu harus melapor tiap minggu itu? Karena kamu tidak diizinkan keluar dari Hong Kong. Jadi 2 minggu sekali. Sekarang tiap bulan. Oh, sekarang tiap bulan. 1 bulan sekali laporan ya? Iya. Berarti artinya kamu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Karena itu kamu harus laporan. Jadi kamu itu bisa dikatakan tahanan luar dan kamu nunggu sidang sayang. Jadi uangmu itu nggak akan kembali. Uangmu itu akan kembali kalau sudah selesai sidang. Oh gitu. Itu juga harus disidang. Loh ya sidang no. Kan itu tetap kriminal toh. Oh. Jadi kalau kamu bilang nggak ada masalah, ya kamu bermasalah Mbak sampai digeledah didatengin polisi itu memangnya polisi ngapain? Kalau kamu nggak bersalah ngapain digeledah? Oh gitu. Terus sidangnya itu gimana? Apa saya majikan saya gimana itu gimana? Nggak perlu majikan. Kamu sendiri karena sudah disiapkan pengacara juga. Oh gitu. Betul. Jadi kalau sampean nggak bersalah, ya uangnya itu akan dikembalikan selesai sidang. Tapi kalau kamu bersalah, dinyatakan bersalah, maka kamu akan dipenjara. Itu aja. Oh gitu. Kalau misalnya apa namanya? Terus booking saya itu gimana, Mbak? Ya. Itu apa saya harus bilang sama polisi atau gimana? Kamu harus ngomong sama polisi. Paspormu ditahan nggak? Oh. Enggak, itu sama majikan. Kamu harus bawa, kamu kan punya fotonya, fotokopiannya atau apa, minta sama majikan, terus kamu nanya sama polisi loh, nanti pada bulan Juni, ini saya harus jutking, apakah saya tidak perlu jutking, apa harus jutking? Kamu tanyakan sama mereka. Karena setahu saya, kalau kamu berkasus itu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Oh. Gitu. Terus kalau misalnya saya misalnya apa namanya sidang itu misal itu majikan gimana Mbak? Apa lama sih sidang itu maksudnya? Sidang ya tergantung loh dek. Sidang itu ada berapa orang yang disidang, kamu urutan nomor berapa? Kan sidang itu biasanya dari jam 8.30 kamu harus nyampe sana karena kamu harus berbicara dengan pengacara. Habis itu tunggu giliran loh. Kalau kamu sidangnya nomornya di awal ya di awal kamu akan lihat orang yang di penjara sidang diputuskan, ntar ada orang yang maju, ada orang apa, banyak orang di situ Mbak, di tempat sidang Mbak. Jadi bukan kamu satu orang sidangnya. Jadi sidangnya di tempat umum, dipanggil nomor 07567 05678 gitu, dipanggil satu-satu di waktu sidang. Jadi kan saya nggak tahu nih sidangmu nomor berapa. Sidangmu yang pagi, siang, sore, atau besoknya lagi? Saya kurang tahu. Gitu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya apa namanya penjara luar itu sampai berapa bulan sih Mbak? Kasus yang saya tangani itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh gitu. Betul. Kalau saya nanti misalnya ditanya sama hakimnya itu ya tetap ngomong itu aja. Maksudnya sama yang waktu saya bilang itu. Maksudnya kenyataannya itu. Loh ya nggak tahu, kan hanya sampean yang tahu. Sampean ngakunya seperti apa, ngomongnya seperti apa, kan mereka yang memutuskan. Kan mereka yang menyelidiki. Kan mereka yang menyelidiki. Sama. Mereka yang menyelidiki. Sampean ngomongnya seperti apa ya?
Katakan aja yang menurut sampean benar. Lah pertanyaan saya, kenapa kamu menerima sementara kamu nggak pakai HP iPhone? Kan aneh toh, menurut pendapat saya kamu nggak pakai HP iPhone. Kamu beli 4.000, kamu gadekan 2.000, kan lucu. Iya. Maksudnya kenapa? Kan lucu gitu loh. Wong kamu nggak pakai HP iPhone. Kenapa kamu beli punyanya orang sementara kamu nggak bisa pakai, kamu gadekan? Dari gaden kamu bilang polisi. Kalau tolol saya gitu. Karena HP iPhone ini Mbak, kita orang-orang pemakai HP iPhone itu nggak khawatir Mbak. Nggak khawatir hilang. Karena di dalam sini udah terdeteksi data-data kita semuanya. Jadi HP iPhone walaupun dikasih, hati-hati loh. HP iPhone ini apalagi sekalian hasil ngecap. Hasil ngecap. Ini terdeteksi loh. Jadi nggak bisa kalian ngomong kalian beli HP iPhone apa-apa, nggak ada. Jadi ini bisa terdeteksi siapa pemakainya, siapa yang pertama kali memakai, dan registernya karena kita pembeli kita akan laporkan kalau hilang. Walaupun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, inilah kelebihan HP iPhone. HP iPhone dan Samsung kenapa lebih mahalan iPhone? Ya kalau hilang bisa dideteksi Mbak. Paham. Oh gitu ya, saya harus. Nah temenmu yang jual itu kamu masih hubungan nggak? Nggak ada, cuma temen say hi di tempat apa itu aja. Nggak itu, orangnya udah tua, udah 60. Berarti kan kalau sampean tidak ada bukti orang yang menjual itu, berarti kan sampean yang dituduh cap ya Mbak. Paham nggak maksud saya? Nah kalau saya nih, saya mengatakan saya belinya di Weni. Otomatis kan identitas Weni, identitas Wahyu kan saya bisa kasihkan ke polisi. Polisi baru percaya bahwa saya itu cuma pembeli dari mereka. Tapi kalau kamu tidak bisa menyebutkan orang itu, identitas orang itu, namanya dan dia sekarang ada di mana, bisa telepon, otomatis polisi akan menduga bahwa kamu yang ngambil. Benar nggak? Iya paham, itu kalau memang itu yang normal ya itu, tapi saya yang nggak tahu, Allahu alam lah Mbak. Itu aja. Saya minta pertolongan yang maha kuasa, tentunya gitu aja. Kalau misalnya kalau majikan saya juga nggak begitu, kamu jangan takut kalau memang kamu nggak ngambil, masa nggak ngambil. Nah, apa boleh buat lah kalau. Bukan sampean nggak ngecap kan, bukan sampean yang ngecap. Karena gini loh, kalau sampean yang ngecap kan lebih gampang. Di pengadilan itu beda Mbak. Karena dulu ada mbaknya itu datang ke tempat saya tanya sama dia, kalau kamu yang ngecap, kamu cepet katakan yang ngecap, karena lebih enak daripada CCTV mengetahui kamu yang ngecap, itu beda lagi. Paham nggak maksud saya? Jadi karena CCTV akan mengetahui itu gitu loh. Makanya saya nanya sama sampean sebelum sampean salah ngomong. Karena kalau sampean kalau jujur saya sama sekali nggak ngecap Mbak, jujur aja. Karena saya sama majikan yang dulu itu udah tahu, dikasih tahu ada apapun di jalan kamu jangan sampai ngecap itu. Jadi walaupun saya ketemu uang 5.000 ya, 500 salah ngomong, 500 apa ya, saya itu nggak ambil, nggak itu, karena udah kasih tahu saya gitu. Saya sama sekali nggak ngecap gitu. Kalau dan temanmu itu sekarang nggak bisa dihubungi. Ya nggak bisa Mbak, dia udah tua, kayak orang penyakitan gitu ya. Saya gimana sih ya, bukan salah siapa-siapa, mungkin kecerobohan saya gitu aja. Memang saya kurang gimana gitu ya, saya pikir ya gimana lagi gitu. Jadi sekarang itu kalau saya ketemu polisi itu saya mankam gitu. Kalau majikan tahu semua, keluarganya tuh tahu semua. Itu tahu semua. Iya, sampean membantu teman sampean, tapi sampean bunuh diri. Bener nggak? Membunuh diri sendiri ini.
Saman Iya jujur. membantu dia untuk beli HP, Saman sendiri ketangkap polisi. Dan Saman tidak bisa memberikan identitas yang sampean Enggak. beli. Enggak. Kalau saya bilang jujur aja, saya bilang cap. Kalau saya merasa enggak ngecap, ya saya ngomong apa adanya. Kalau memang ya Allah alam lah Mbak. Saya cuma gimana ya, berdoa aja yang lebih baik gitu. Karena saya di sini kerja itu enggak neko-neko lah gitu aja. Bukan. Jadi Pertanyaan saya, Mbaknya itu masih ada di Hong Kong atau sudah pulang Indonesia? Kemarin dia bilang, saya nggak tahu nomor teleponnya. Kemarin dia bilang pulang ke Indo karena pertama udah tua. Saya itu yang nggak kenal Sebentar. dia, Samen sama sekali nggak kenal dia, kenapa beli HP-nya? Padahal kan HP utuh, HP mati. Kalau HP iPhone itu pasti mati. HP-nya itu mati kan bisa saja HP rusak. Kenapa Samen percaya? Ya itu kecocokan saya, maksudnya nggak kenal dia itu maksudnya nggak kenal akrab gitu loh. Gitu. Ya wes, yang penting Samen hati-hati aja. Karena saya jujur bingung mau ngomong apa. Intinya adalah yang penting Samen nggak kecek di CCTV aja, karena di Hong Kong kayak gitu. Karena pernah kejadian orang bilang bukan dia yang ngambil, waktu di MTR dia kecek dia yang ngambil, yang ngecap. Masih inget nggak dulu ada kasus yang HP-nya itu barang-barangnya dibuang, dia cuma ambil HP-nya aja, akhirnya dia dipenjara juga. Jadi itu nyata. Jadi kenapa saya mengingatkan, yang penting bukan sampean, ya udah nggak apa-apa. Intinya adalah iya. Saya paham karena saya sama sekali nggak ngambil, nggak tahu ini punya siapa yang punya, karena saya nggak jujur saya nggak tahu. Kalau memang saya ngomong kayak begini, misalnya polisi masih nggak percaya, itu saya juga Allahu alam gitu. Yang penting saya benar-benar nggak ngambil. Kalau saya memang ngambil, kenapa saya gadekan gitu aja. Kalau saya memang mau, maksudnya saya nggak beli teman saya nggak punya, saya gadekan. Kalau punya saya kayak gitu, saya nggak mungkin lakuin gitu maksud saya gitu aja. Tapi saya banyak terima kasih sama Mbak Yuli, Mbak Miss Yuni. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Saya ya Allah alam, mudah-mudahan semua cepat selesai gitu. ya Terus udah. saya ingin nanya, kalau jadi penjara luar itu semua itu harus disidang ya? Semuanya sayang, semuanya. Jadi sidang selesai itu baru uangmu yang 2.200 itu dikembalikan. Oh gitu. Betul. Jadi ya berdoa saja majikanmu masih mau kamu. Karena kalau majikan nggak mau kamu tinggal di luar, itu yang lebih sengsara lagi. Jadi berdoa aja sampai kasusmu selesai, majikanmu masih mau kamu. Iya, saya juga pernah nanya sama majikan, polisi hubungin kamu nggak? Tuhan, enggak. Terus saya pernah tanya sama teman saya, gimana sih ini juga orang Hongkong juga gitu. Kalau memang kamu benar-benar itu apa namanya, yang itu pasti surat itu udah nyampe ke rumah majikan kamu, dia bilang gitu. Apa? Surat apa? Nggak tahu, mungkin surat dari kepolisian atau Enggak, apa. Mbak. Karena kan kamu pekerja migran. Jadi kamu tiap bulan suruh laporan gitu ya? itu. Kan kamu setiap bulan suruh laporan, Mbak. Iya. Kan kamu cuman ke sana tanda tangan aja. Iya. Cuma nunggu tuker kertas lalu tanda tangan. Tanda tangan saja. Iya. Kan saya sudah bilang nih. Saya sering nangani kasus yang sama dengan sampean. Cuman masalahnya dia yang ngecap, bukan dia beli dari orang lain. Itu kasusnya sampai 2 tahun, 3 tahun. Makanya saya tadi maksa nanya sama sampean, yang penting sampean bukan yang ngecap, berarti masih di ranah aman. Tapi tetap di mata polisi tetap salah. Lah wong kamu nggak bisa buka HP-nya, kenapa kamu gadekan? Wong bukan punyamu kok kamu gadekan, tetap salah di mata polisi. Iya, saya paham. Saya tahu, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Saya ya gimana ya, Allahu alam lah. Kalau saya memang nggak ambil itu, memang nggak ambil. Kalau memang jalannya begini ya kita jalani, ya banyak berdoa gitu aja. Siap. Gitu aja. Ya udah, makasih. Tapi maaf Mbak, kalau udah di sidang itu, maksudnya maksudnya di sidang itu 1 hari atau berapa hari gitu? Di sidang itu cuma setengah hari biasanya.
Kalau kecuali kasus luar biasa setengah hari biasanya. Kalau antriannya nggak banyak itu biasanya cepet banget dari jam 8.30 mungkin sampai jam 10.30 atau jam 11.30 karena jam 12 mereka sudah tutup. Nanti buka lagi jam 1. Terus untuk itu kalau misalnya di sidang itu bilang sama majikan ya? Ya kan nanti kamu dikasih surat, dikasih tahu kamu akan sidang seperti ini kan kamu boleh dilihatkan ke majikan. Oh gitu. Tinggal apakah kamu bersalah atau tidak. Kalau kamu bersalah ya langsung dipenjara di hari yang sama. Kalau kamu tidak bersalah ya dilepaskan dengan syarat dan